käyttöjärjestelmän julkistamistilaisuuteen. Bayangkan sebuah raksasa yang baru lahir, tumbuh pesat dengan semangat kebebasan dan kolaborasi. Jutaan orang mulai jatuh cinta pada filosofinya. Tiba-tiba, sebuah perusahaan tua dengan sejarah panjang muncul dan menuduh raksasa ini dibangun di atas pondasi pencurian. Itulah yang terjadi pada awal tahun 2000-an ketika Linux, sang sistem operasi open source yang kian mendunia, dihadapkan pada ancaman hukum paling serius dalam sejarahnya, kasus SJO. Untuk memahami kasus ini, kita perlu mundur sedikit ke tahun 2003. Di satu sisi, ada Linux, sebuah kernel atau inti sistem operasi yang dikembangkan secara open source di bawah lisensi GPL, General Public License. Ia bebas dimodifikasi, disebarluaskan, dan sudah menjadi fondasi internet modern. Di sisi lain, muncul sebuah perusahaan bernama SJO Group. Mereka adalah ahli waris dari hak cipta Unix System V, sebuah sistem operasi komersial yang dulu sangat dominan dan jadi cikal bakal banyak sistem modern. Nah, disinilah klaim kontroversial SJO dimulai. Mereka menuduh bahwa kode Linux, khususnya kernel Linux, secara ilegal menyalin sebagian besar kode dari Unix System V. Klaim mereka tidak main-main. SJO menuntut IBM sebesar $5 miliar, menuduh IBM telah membocorkan rahasia dagang ke Unix ke komunitas open source Linux saat berkolaborasi dengan IBM di proyek Linux. Mereka juga mengancam Novell yang sebelumnya menjual hak atas Unix ke SJO dengan tuduhan pelanggaran kontrak. Lebih parah lagi, SJO bahkan mengancam para pengguna Linux di seluruh dunia dengan tuntutan hukum, mengklaim bahwa menggunakan Linux sama dengan menggunakan software curian dan mereka bisa menuntut royalti dari setiap instalasi Linux. Ini adalah ancaman yang bikin panik banyak perusahaan dan individu. Klaim SJO ini memicu gelombang perdebatan dan kemarahan di komunitas open source. Banyak yang menuntut SJO menunjukkan bukti spesifik kode mana yang dicuri. Awalnya, SJO bungkam. Mereka mengklaim kodenya adalah rahasia dagang. Namun, di bawah tekanan pengadilan, akhirnya mereka menunjukkan beberapa fragmen kode. Tapi, itu pun sangat sedikit dan seringkali terbukti salah tafsir atau sudah menjadi bagian dari software yang sifatnya umum. Misalnya, mereka menunting bagian kode USB atau kode yang terkait dengan sistem memori di Linux. Tapi, tim pembela Linux didukung oleh IBM dan Novell dengan gigih membantah. IBM misalnya menyajikan bukti bahwa kode-kode yang dituduh dicuri oleh SJO sebenarnya berasal dari Project Monterey, sebuah proyek kerjasama antara IBM dan SJO sendiri, di mana IBM punya hak untuk menggunakan kode tersebut, atau bahwa beberapa kode itu sudah dikembangkan secara independen oleh Linux kernel sendiri atau developer lain. Bahkan, ada momen kocak di mana SJO menuding salah satu developer Linux mencuri kode dari buku tentang sistem operasi. Padahal, itu adalah boilerplate code atau kode standar yang umum digunakan, yang memang diajarkan di buku-buku kuliah. Ini menunjukkan betapa lemahnya argumen dan bukti yang dimiliki SJO. Banyak analisis menduga ini bukan semata-mata soal pencurian kode. Ada beberapa motivasi yang lebih dalam. Pertama, kepentingan bisnis. SJO adalah perusahaan yang sedang berjuang di pasar yang didominasi oleh Linux yang gratis. Menuntut Linux adalah cara mereka untuk menghentikan momentum Linux dan mungkin memaksa perusahaan-perusahaan besar membayar lisensi. Kedua, kemungkinan dukungan Microsoft. Ada spekulasi kuat bahwa Microsoft yang saat itu merasa terancam oleh pertumbuhan Linux secara tidak langsung memberikan dukungan finansial kepada SJO. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Microsoft mengarahkan tuntutan, pengungkapan di pengadilan menunjukkan bahwa Microsoft telah membayar SJO puluhan juta dolar untuk lisensi Unix di saat SJO sedang kesulitan finansial. Ini dianggap sebagai senjata yang tidak langsung untuk menyerang Linux.
Kasus SJW melawan Linux ini mungkin sudah berlalu, tapi dampaknya terasa sampai sekarang. Ini bukan cuma kisah tentang pertarungan hukum, tapi tentang ideologi, yaitu kebebasan open source melawan kontrol komersial. Ini adalah pelajaran berharga tentang betapa pentingnya legalitas dalam dunia software, dan bagaimana sebuah gerakan kolaboratif bisa bertahan di bawah tekanan yang sangat besar. Pada akhirnya, Linux tidak tumbang, ia justru keluar sebagai pemenang, lebih kuat dan lebih teruji. Dan kisah ini jadi pengingat, di balik software yang kita pakai gratis, ada perjuangan panjang dan kadang kontroversial yang membentuknya.